sama aku Nuy. Oke, kali ini ada brand yang masih belum puas sama line up HP mereka sekarang. Setelah Zero, Note, dan Hot, kali ini Infinix mau nunjukin dan fokusin kalau mereka pun punya dan juga bisa maksimalin bikin HP gaming yang punya performa tinggi. Makanya lahirlah Infinix GT 10 Pro. Jadi ini adalah produk HP gaming pertama mereka nih guys. Nah, ini udah bisa dibeli sama kalian ya. Karena HP ini udah rilis di bulan Agustus 2023 kemarin. Harga rilisnya itu cuma di 3,5 juta aja. Nah, di antara brand lain yang udah rilis HP gaming duluan kayak Xiaomi dengan Black Shark-nya, Asus dengan ROG-nya, atau Poco dengan seri GT-nya ya. Nah, GT 10 Pro ini terbilang unik karena berada di rentang harga yang paling murah nih, cuma 3 jutaan aja, tapi bisa kasih performa yang mantap abis. Tapi apakah HP ini cuma ngandelin performanya aja? Ya tentu enggak dong. Yaudah yuk langsung aja kita lihat 8 kelebihan Infinix GT 10 Pro ini dan apa ya kekurangannya. Oke, kelebihan yang pertama pasti dari performanya dong. Nah, karena performa dari Infinix GT 10 Pro ini kenceng di kelasnya. Terus chipsetnya yang mengotaki Infinix GT 10 Pro ini adalah MediaTek Dimensity 8050 fabrikasi 6 nanometer guys. SoC ini hasil rebranding dari Dimensity 1300 karena keduanya punya konfigurasi dengan prosesor yang sama. Terus prosesor ini juga ditemenin sama GPU ARM Mali G77MC9 yang punya 9 core GPU guys. HP yang pakai SoC ini kemungkinan bisa nampilin refresh rate sampai 168Hz di layar Full HD+. Udah gitu untuk kemampuan fotografinya nih ya, chipsetnya yang menunjang kamera utama dengan resolusi sampai 108 megapiksel. Wow, kayak HP-HP flagship gak sih? Keren banget nih. Nah, belum lagi RAM-nya yang di 8GB LPDDR4X yang juga bisa ditambah secara virtual sebanyak 8GB. Kalau untuk storage-nya nih ya, ini di 256GB dengan standar UFS 3.1 ya, bukan yang UFS 2.2 lagi. Jadinya transfer data, loading game, sampai buka aplikasi jadi lebih cepat dong. Nah, ini ya untuk hasil skor Antutunya. Kalau untuk ngegame gimana nih? Ya sekelas Genshin Impact ini masih bisa dapetin grafik yang di settingan medium ya. Dan kalau untuk ngegame Alphard ini sih bisa berjalan sempurna dan gak ada penurunan frame rate-nya guys. HP gaming ini ada air trigger-nya nggak ya? Tenang aja guys, ini ada kok, tapi emang gak disediain secara khusus kayak ROG ya. Air trigger-nya ini bisa diatur di fitur key mapping-nya dengan pakai tombol atas dan bawah. Ya rada aneh sih ya, atau kayak terlalu maksain ya jatuhnya. Tapi Infinix GT 10 Pro ini kayak HP gaming lainnya ya, yang punya sistem pendinginan buat menjaga kondisi tetap stabil dari suhu panas. Dan juga kinerjanya sih kalau aku cobain lumayan ya. Aku pakai ngegame selama 30 menit belum muncul hawa-hawa panas nih atau rasa-rasa anget aja di HP ini. Jadi kalau urusan performanya ini sih emang terbaik ya di kelasnya. Lanjut nih di kelebihan kedua, ada di bagian sini nih. Kalian bisa lihat aja ya. Ya bener banget desainnya. Oke, desain body kelas gaming banget ya nggak sih untuk HP ini. Ini kalau dilihat langsung udah ketahuan deh pasti gaming banget anaknya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ini ada inspirasi dari Nothing Phone yang punya back cover semi transparan kayak gini guys. Ini si Infinix ini nyebutnya Cyber Mecha Design, ini kasih cyberpunk yang ini kental banget sama futuristik. Warnanya kalau aku pegang ini di Mirage Silver ya. Nah, ada satu lagi yang hitam itu namanya Cyber Black. Nah, terus kalau kalian lihat di sini ya, di dekat area kamera ini ada beberapa garis mini LED yang bisa nyala di kondisi tertentu. Nah, kayak buat menerima notifikasi atau panggilan telepon. Dan kalau untuk bahannya ini pakai material plastik ya, polikarbonat untuk bagian belakangnya dan di frame-nya. Kalau pakai kaca bahannya bisa jadi harganya nggak bakalan semurah ini. Tapi nih ya, ini HP punya sertifikasi IP53 yang bisa tahan debu dan juga percikan air. Tuh, HP harga segini dapetin fitur mewah ya. Keren banget gak sih?
HP ini beratnya cuma di 187 gram aja. Kirain aku tuh ini berat cuy, soalnya kan ini biasanya HP gaming terkenal dengan beratnya yang bisa sampai di 200 gram lebih kan. Oke, lanjut kelebihan ketiga. Ada di layarnya yang punya fitur lengkap banget nih. Panel layar yang dipakai Infinix GT10 Pro ini adalah AMOLED yang bisa kasih tampilan lebih berwarna dan juga cerah. Ukurannya sih standar aja ya menurut aku ya, di 6,67 inch aja dengan resolusi Full HD+. Dan juga ada dua fitur layar yang bikin gaming experience kita tuh semakin seru banget, yaitu refresh rate sampai 120Hz dan touch sampling rate 360Hz. Adanya 120Hz refresh rate di layar bisa menampilkan pergerakan minim latensi pas bermain. Dan sementara itu, touch sampling rate 360Hz ini memastikan sentuhan jari yang dilakukan dapat diterima oleh layar dengan instan. Ini bisa meningkatkan respon layar terhadap sentuhan jarinya. Si para user bisa kasih respon cepat serangan duluan ke musuh pas lagi main game. Nah, buat nonton One Piece resolusi Full HD ini di Netflix udah ada sertifikasi Widefine L1 dan juga buat maksimumin brightness-nya bisa sampai 900 nits. Nah, oke, lanjut kelebihan yang keempat, yaitu punya baterai besar di 5000 mAh dan bisa nawarin ketahanan baterai lebih baik karena SoC-nya yang emang efisien banget guys, ditambah sama kapasitas baterai yang besar. Jadinya bisa tahan seharian penuh. Untuk fast chargingnya punya 45 watt, ya lumayan ngebut ya, cuma butuh waktu 45 menit dari 0 sampai 90%. Belum lagi, Infinix GT10 Pro ini punya fitur bypass charging yang bisa menurunkan suhu pas HP dicas sambil bermain game. Mana? Menarik banget kan untuk si baterai dari HP ini? Oke, lanjut kelebihan kelima dari si Infinix GT10 Pro ini, ada fitur-fitur tambahan menarik untuk kelas ini gitu guys. Karena ini emang value of money yang tinggi banget. Ada speaker stereo, kekuatan stereo speaker ini dibantu oleh tuningan dari DTS dan high-res audio. Jadi bisa dipastikan kualitasnya akan sanggup memanjakan telinga kalian. Nah, terus juga udah ada support jaringan 5G, dukungan Wi-Fi 6 untuk kecepatan internetnya. Terus juga ada NFC. Nah, buat kalian yang suka berpergian, ini berguna banget sih buat isi ini kita, ya nggak sih? Terus juga ada sensor sidik jari di dalam layarnya yang jarang banget dimiliki HP 3 jutaan di kelasnya. Mau dengerin musik pakai headphone atau earphone kabel pun ini tenang aja guys, masih ada colokan 3,5 mm jack audionya kok. Gimana? Melimpah juga kan fitur-fitur dari Infinix GT10 Pro ini. Ini menunjukkan kalau Infinix emang berniat banget nih untuk bikin atau ngasih value berlebih untuk memudahkan para user. Nah, kelebihan keenamnya ada di bagian kameranya nih. Kalau menurut aku nih ya, kamera Infinix GT10 Pro ini memberikan hasil foto yang cukup memukau untuk seukuran HP gaming nih. Terus juga di bodi belakangnya ada kamera 108 megapiksel sebagai kamera utama, kamera 2 megapiksel makro, serta kamera 2 megapiksel deep sensor. Emang sih masih belum punya OIS di kamera utamanya, tapi masih ada autofocus agar pemotretan terhindar dari isu blur. Nah, di bagian depan ada kamera selfie 32 megapiksel, kamera depan punya dual LED flash untuk bantu meningkatkan pencerahan. Jadinya wajah kita ini kelihatan jelas ya pas cahayanya tuh agak redup. Udah kalau gitu ini hasil foto-fotonya. Buat aku sih ya, ada sedikit catatan di kualitas kameranya. HP ini kan punya kamera 108 megapiksel ya. Kualitas hasil fotonya buat aku sih bukan yang terbaik di segmen harga menengah. Apalagi kalau dibanding sama HP-HP lainnya yang punya resolusi kamera sama. Detail dan kualitas dynamic range-nya aku rasa sih ini masih kurang ya. Detail yang didapat juga terasa kurang untuk HP dengan kamera 108 megapiksel ini. Warna skin tone-nya tuh kayak agak gak begitu akurat, tapi gak bisa dibilang jelek juga. Bagi aku HP gaming 3 jutaan udah lumayan oke ya.
Nah, untuk perekaman videonya bisa merekam sampai resolusi 4K 30 fps dan untuk kamera depannya bisa merekam dengan resolusi sampai 2K 30 fps. Oke, langsung aja ini dia hasil videonya ya. Nah, hasil kerekaman 4K mampu mempertahankan kualitas ketajaman walaupun udah di zoom atau di crop ya. Ya lumayan ya buat bikin video konten, edit sedikit terus masukin deh ke sosmed kalian. Oke, kelebihan ketujuh nih ada di box isi penjualannya. Iya, bener-bener deh. Cuma Infinix yang kasih sesuatu hal yang menarik dalam boxnya. Lihat aja nih, ada tempered glassnya, ada charger 45 watt, kabelnya juga warna orange, dan juga ada stiker yang bisa kalian tempel di HP atau dimanapun yang kalian mau. Dan terakhir ada casing bening ini. Jadi banyak banget kan bonusnya dari Infinix. Nah, lanjut ke kelebihan yang ke-8 ada di OS-nya nih guys. Sebagai informasi singkat, salah satu kekurangan brand Infinix adalah kurang memperhatikan kenyamanan user dari segi softwarenya nih. Soalnya kan banyaknya produk Infinix yang suka ada iklan apa sih bloatware, terus juga jarang punya kejelasan mengenai jaminan update software. Nah, kali ini berbeda dengan seri Infinix pada umumnya. Soalnya Infinix GT 10 Pro ini menawarkan interface XOS 13 4GT yang jauh lebih bersih, terdapat jumlah bloatware yang 40% lebih sedikit dibandingkan seri Infinix lainnya nih. Jumlah iklannya juga berkurang secara signifikan. Dan menariknya lagi nih, OS dia ini Infinix GT 10 Pro ini menawarkan jaminan dukungan update software hingga 2 tahun terhitung sejak pertama kali HP ini diluncurkan secara global. Nah, HP ini juga dijanjikan akan mendapatkan setidaknya Android 14 di tahun 2024. Wih, gokil abis kan nih HP. Oke, gimana nih menurut kalian? Itu ya 8 kelebihan HP Infinix GT 10 Pro ini. Kan banyak banget kelebihannya. Nah, kalau kekurangannya gimana nih? Ada sih kayak di sektor kamera yang nggak punya kamera ultra wide, padahal cukup penting ya nggak sih buat ambil gambar dengan sudut keluasan yang lebih tinggi ya menurut aku. Terus juga nggak adanya fitur ketahanan di layar kayak Gorilla Glass dan juga macam lainnya itu. Jadi layarnya ini rentan sama baret dan retak aja sih, jadinya ya so hati-hati aja buat kalian yang membeli HP ini ya. Nah, untuk kesimpulan dari aku nih ya, Infinix GT 10 Pro ini jadi seri GT pertama hadir sebagai pilihan yang sangat menarik di segmen harga 3 jutaan, terutama untuk konsumen yang membutuhkan sebuah smartphone gaming yang punya banyak fitur. Nah, gimana? Udah tahu ya sekarang? Itu tadi review aku tentang HP gaming murah satu ini. Kalian bisa banget nih komen di bawah atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel. Nah, aku Nuy, sampai jumpa kembali.